Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rismawati. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses ERT dan tahap-tahapannya. Yang pertama mungkin bisa dibaca terlebih dahulu pada kasus yang pertama. Setiap rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus lebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data diri. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Secara pasien diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Nah, untuk proses ERT yang pertama itu kita harus bisa pertama mengidentifikasi dulu. Nah, identifikasi apa sih? Kayak misalnya harus menentukan entity yang terkait. Kayak entity yang terkait dalam kasus pertama ini ada dokter, ada pasien, dan administrasi. Nah, setelah mengetahui entity, kemudian pada tahap kedua menentukan atribut atau file dari masing-masing entity beserta kuncinya. Yang dimaksud itu kayak seperti dokter itu harus tentunya kayak harus memiliki nama, kayak ID dokter, dari tanggal lahirnya, alamat dokter, HP, spesialis, waktu kerjanya kapan. Terus ada juga pada bagian pasien juga sama seperti kayak dokter, kayak harus memiliki ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, nomor HP, terus penyakit apa yang dideritanya. Nanti kalau misalnya kan berobat bisa lebih gampang tahu nanti spesialisnya ke dokter apa yang akan diarahkan oleh administratornya. Nah, pada bagian administrator juga harus memiliki ID admin, terus ada juga waktu jaga, kan jaganya bergantian seperti kayak bagian A harus gimana, terus bagian B harus gimana. Terus selanjutnya juga seperti harus tahu pasien itu diarahkan kemananya. Yang proses yang ketiga mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity. Nah, pada tahap ini salah satu cara untuk memudahkan dengan membuat atau mengumpulkan relasi di antara himpunan itu dengan membuat matriks seperti contoh yang saya berikan ini. Nah, dibaca ini matriks relasinya ya. Kayak misalnya bagian administrator itu kayak harus simpan data dari dokter, dari pasien juga. Terus pada bagian pasien, dokter harus memeriksa, terus administrator harus melayani. Terus pada bagian dokter, pasien diperiksa, terus administrator menyerahkan data ke dokter. Terus bagian administrator juga kayak menyerahkan data pada dokter gitu, kayak melayani pasien itu yang ingin berobat. Dan yang tahap keempat menentukan derajat relasi untuk himpunan relasi. Kayak misalnya kan dalam kasus di atas itu kan dokter kayak harus mengobati banyak pasien, kayak misalnya banyak dokter memiliki banyak pasien, terus banyak pasien juga kayak berbeda-beda untuk berobat atau ingin bertemu dokter siapa. Kayak banyak pasien yang mendaftar ke administrator, terus banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter.
Dimana kan di dalam kasus yang di atas dokter itu tidak hanya satu ya, apalagi beda-beda spesialisnya. Tentu saja administrator harus menyerahkan data kepada banyak dokter, terus banyak dokter memeriksa pasien juga banyak, dokter juga ya harus banyak agar tertangani. Nah terus lanjut lagi pada proses terakhir ya, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dan atribut-atributnya. Nah pada kasus 4 biasanya kan ini pada kasus yang pertama itu banyak pasien, terus dokter harus banyak, terus administrator itu, maka disebutnya ini ya kayak ringkasan kasus tersebut akan terbentuk kayak misalnya dokter dengan pasien banyak ke banyak, kayak dokter ke administrator banyak ke banyak, administrator ke pasien banyak ke banyak. Nah setelah itu saya akan memperlihatkan proses pembuatan RND-nya di dalam aplikasi Econ YED Graph Editor. Nah saya akan tampilkan. Nah saya akan menunjukkan prosesnya. Pertama-tama kita harus masukkan entity-nya ya, kita pilih di tabelnya kayak entity ini, tabel yang kotak ini kita simpan. Kan tadi entity-nya ada 3, berarti kita simpan sini 3 ya, kayak ada pasien, administrator, terus bagian dokter. Terus kan tahap kedua kayak pasien terus memiliki apa aja kayak sebelum daftar atau data diri lah lebih singkatnya, kayak misalnya kayak harus ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, nomor HP, alamat pasiennya di mana. Terus ke bagian administrasi. Nah administrasi juga harus sama, harus memiliki ID admin, nama admin, kayak harus memiliki itu. Lalu yang ketiga pada dokter juga harus sama, kayak harus punya tanggal lahir, kayak spesialis dokternya apa, terus waktu kerjanya kapan, nomor HP-nya, alamatnya, ID, nama dokter. Nah langsung pada ini nanti data pada dokter akan diberikan kepada administrator. Nah pasien juga sama, datanya setelah mendaftar ke administrator akan disimpan di administrator. Nah setelah itu pasien akan diperiksa, atau sebaliknya dokter yang akan memeriksa pasien karena data dokter dari pasien sudah ada gitu. Nah kan ini baru tahap kedua, dan untuk tahap ketiganya kan tadi yang dibahas kayak ada untuk mempermudah kayak menggunakan matriks tabel gitu ya. Nah dalam kasus pertama kan banyak gitu kan, dalam rumah sakit itu dapat dikatakan banyak pasien, dokter, bagian administrasi juga kan tidak hanya satu, maka mungkin ini belum tepat, maka nanti akan ditambah lagi dengan tahap kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut yang lainnya seperti video yang satu ini. Setelah ini jadi mungkin akan ditambahkan lagi dengan yang lain.
Nah, sudah terlihat kan ada perubahan. Nah, ini perubahannya nanti bakal ditambahin kayak pasien ke dokter sebelum melalui pemeriksaan kan harus ada kayak pasien ke dokter harus ada ID dokternya, kayak ID pasien, diperiksanya kapan, terus dia kan ada resep dosis obat kayak dan lain-lainnya. Terus ada lagi sebelum administrator menyerahkan data ke dokter harus ada dokter admin kayak ini nih bagian dari ini tuh dokter apa, jadi nanti administrasinya akan mudah gitu kayak untuk mengarahkan pasiennya nanti. Terus dalam tidak ini yang sebelumnya tidak pasien tidak langsung mendaftar, dalam proses pendaftar itu harus ada ID-nya kayak pasiennya